Shalom, kebenaran hari ini tanggal 1 Mei 2024 bertema mengawasi diri. Mengapa orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan ilmu tentang Tuhan mudah sekali diperoleh. Ironis, orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan merasa sudah berjumpa dengan Tuhan. Ada satu syarat untuk bisa mengalami Tuhan, yaitu harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati, nanti penuh perbantahan, rejection, menolak. Tuhan mengingatkan kita, awasi dirimu dan awasi pengajaranmu. Orang bisa mengawasi pengajaran, tapi tidak mengawasi diri. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengawasi diri, sehingga mengenal diri dengan baik, kecuali bertemu dengan Tuhan. Orang berdoa juga belum tentu bertemu dengan Tuhan. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, tidak bisa. Karena untuk bertemu Tuhan, syaratnya satu kata, mati. Allah tidak bisa kompromi. Kalau orang belum mati, dia belum bisa bertemu Tuhan. Sehingga dia tidak akan mungkin mengajarkan kebenaran yang membuat orang berubah. Tentu kita mengerti maksud mati di sini, bukan mati secara fisik lalu dikubur. Namun yang dimaksud oleh Alkitab adalah kehilangan nyawa. Ini sama dengan menyangkal diri. Dulu, pengertian kita atas kata menyangkal diri adalah menolak perbuatan salah. Padahal menyangkal lebih dari itu. Menyangkal diri sama dengan kehilangan nyawa, mati. Jadi harus ada satu momen di mana kita bersedia mati. Namun kadang-kadang di momen tersebut kita berikrar mati, tapi ternyata belum utuh, masih hidup, masih ada kedagingan, nafsu, cita-cita, kesombongan, harga diri. Nanti ada momentum baru lagi, kita berkomitmen lagi, sampai pada satu titik kita benar-benar mati. Kalaupun masih ada unsur-unsur manusia lama, itu adalah proses. Namun ingat, kalau kita belum mati, kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Ini untuk standar umat perjanjian baru, yang memang proyeksinya adalah menjadi seperti Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kekristenan yang sejati. Orang Kristen di abad mula-mula dilanda aniaya yang begitu hebat. Dari lahir sampai meninggal dunia, mereka mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan atau persekusinya tidak seperti hari ini, yang orang masih memiliki nurani untuk menghargai hak-hak asasi orang lain. Waktu itu bengis, kejam, sadis, jahat, dipancung kepalanya seperti Paulus, atau seperti Paulus digoreng di belanga panas, dibakar hidup-hidup. Karena Tuhan mengizinkan itu, karena Tuhan mau memurnikan gerejanya. Orang yang mengikut Tuhan Yesus harus kehilangan segalanya. Lukas pasal 16 ayat 11-12. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya, kita tidak boleh bermilik. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 21 dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Seseorang yang mau ikut Yesus tidak cukup melakukan hukum, tapi ia harus menjual segala milik dan memberikannya kepada orang miskin. Maka barulah dia memperoleh harta di sorga. Ini tentu tidak boleh secara harafiah kita kenakan. Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Tetapi maksudnya adalah jangan ada belenggu, semua harus dilepaskan, mati. Itulah sebabnya syarat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan adalah kehilangan nyawa.
Orang seperti ini baru bisa benar-benar hidup suci. Jadi komitmennya adalah mati demi Tuhan. Kita harus mati untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Mestinya kita harus berani, sebab upah yang tersedia itu besar. Paulus mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang akan kita peroleh. Hamba Tuhan yang belum mati pasti mencari keuntungan. Dia bisa menjadi pegawai gereja, tetapi tidak menjadi pegawai Tuhan, karena mereka mencari hidup bukan memberi hidup. Dan orang-orang seperti ini tidak pernah bisa menemukan Tuhan. Ibarat balon, itu bukan diisi gas udara yang bisa membuatnya terbang, melainkan diisi batu sehingga tidak bisa terbang. Kalau kita percaya Yesus, namun hidup kita tidak seperti Yesus, berarti kita belum percaya. Tidak ada yang memuaskan hati Tuhan Allah Bapa lebih dari kita menjadi serupa dengan Yesus, memiliki pikiran dan perasaannya. Rahasia sukses hidup adalah mati, karena kita memiliki harta kemuliaan bersama dengan Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Harta yang tersimpan di sorga. Jadi pilihannya itu hitam atau putih, Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak usah sama sekali. Itu sebenarnya sesuai dengan firman, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.